لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وأثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع اتباع الشيطان الرجيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para pengurus Badan Kemakmuran Mushola Baitur Rahman yang kita muliakan, yang kita hormati, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh dan kuliah subuh yang insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian rutin kuliah subuh kita, mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kajian subuh hari ini kita akan menyambung kajian kita, yaitu tentang seputar azan. Sebenarnya kajian kita ini adalah tentang sunnah-sunnah sholat. Mungkin agak sedikit kita ulang ke belakang, karena ini kan menyambung kajian almarhum tentang sunnah-sunnah sholat. Kira-kira masih ada lagi yang ingat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, sunnah-sunnah sholat itu ada berapa banyak? Supaya kita ingatlah kajian kita. Ada ingat Pak, Bu? Dan kalau yang udah agak 50 tahun ke atas, kayak pulpen Bu, kertas, data, hilang. Dan kalau kita yang udah tua-tua ini, mohon maaf, begitu disampaikan cepat dapat, tapi nanti begitu keluar dari pintu musola hilang kali. Iya. Itu kan udah ada lagunya, ya kan? Kayak mana lagunya itu? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Kalau anak-anak muda, anak pesantren
yang rekam, masuk YouTube. Belajarnya itu ya macam seperti belajar mengukir di atas batu. Payah memang masuknya. Kalau batu kita ukir, kan payah juga mengukirnya. Tapi sekali sudah diukir, lama itu hilangnya batu. Tapi kan otak batu. Ada orang kepala batu sekarang nih, hakim kerasnya dikasih tahu nggak bisa. Dan bolak-balik disuruh turun ya kan, nggak turun-turun. Di atas saja. Iya, kepala batu. Gayanya dia itu akal ya kan. Dan kalau anak muda, anak kecil belajar macam mungkin di atas air. Ambil air, ambil air nih. Nenek lah perasaan masih muda ya kan. Ambil air, coba ambil tinta pulpen, coba diukir di situ. Bagus pertama, tapi habis itu langsung hilang. Kalau udah model-model kayak gini nih, rajin-rajin aja lah ke masjid. Jangan lagi ke warung-warung kopi, mancing-mancing. Hari Jumat tuh mancing ya kan? Mancing. Wah, kemana Pak? Mancing. Gak sholat Jumat Pak? Diam kok, musafir katanya. Ya Allah, Maredal sini pun bilang yang musafir, orang mancing Maredal. Alhamdulillah min dzalik. Jadi maksud saya ke depan lah, next ke depan. Ya saya bukan ngajari supaya ilmu itu bertahan. Kadang penyakit jamaah nih gitu. Rajin pengajian, rajin pula bertanya ibu tuh. Kadang sampai rumah bimbang balik. Apa tadi bertanya ya? Apalah kata Ustaz Mahmud tadi? Bulan depan lah katanya pula. Udahlah sebulan sekali jumpa ya kan? Itulah kadang-kadang. Dicatat bu. Dan gitu nanti di rumah buat soalnya, supaya nggak bingung. Oh dia lah aku tanya sama Ustaznya. Jadi hidup pengajian kita. Dan untuk mengulang sedikit, sunnah-sunnah di dalam sholat itu banyak. Sebagian ulama menyebutkan ada 500 sunnah sholat. Ada yang mengatakan lagi 800. Sampai puncaknya yang paling banyak menyebutkan ada 1000 sunnah di dalam sholat. Kita ambil saja yang 500 ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tahu sunnah-sunnah sholat itu 500. Satu sunnah dibalas Allah berapa pahalanya? 10. Kalau kita laksanakan 500 sunnah ini, 10 kali 500 berarti 5.000 pahala kita. Itu masih sunnahnya saja ketika sholat. Berarti kita yang datang ke rumah, ke musala Baitur Rahman ini sudah mengantongi 5.000 pahala. Belum lagi tambah yang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya. Jadi luar biasa. Makanya harus kita kaji. Nah, termasuk sunnah di sunnah sholat itu adalah, kan udah kita bagi kemarin ya, sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Ingat ya adik-adik yang baru-baru ikut pengajian saya. Sunnah sholat itu ada 3 bentuknya. Yang pertama sebelum sholat, yang kedua ketika sholat, yang ketiga setelah sholat. Yang kita kaji tentang azan. Ini azan sunnah sebelum melaksanakan sholat. Gak boleh sholat dulu baru azan, apalagi sesudah sholat baru azan. Gak masuk kategori. Dan apa yang dimaksud dengan azan? Apa? Pak? Pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Itu definisi secara umum. Hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Baik, kita mulai pengajian kita ini ya. Agak lebih didengarkan sedikit. Yang bawa buku catatan, catat. Kalau yang nggak bawa, nanti habis ini di rumah langsung dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamus sholawati min jihatil adhani wal iqamati arba'atun. Pembahagian sholat ditinjau dari segi azan dan iqamat
itu terbagi 4. Jadi sholat, jenis macam atau bagian-bagian sholat itu 4. Kalau ditinjau dari pandangan atau sudut azan dan iqamah. Yang pertama, ismun yusammu fihil azan wal iqamah. Bagian yang pertama adalah disunatkan padanya itu azan dan iqamah. Wa huwa al-maktubatul khamsu wal jumu'atu. Adalah sholat-sholat yang wajib, yang 5 kali sehari semalam ditambah dengan sholat Jumat. Inilah sholat yang disunnahkan azan plus iqamah. Jadi kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan sholat Jumat itu disunnahkan mengumandangkan azan dan iqamah. Ini bagian sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, ismun yusammu fihil iqamatu dunal adzani. Bagian kedua adalah sholat yang disunnahkan padanya itu qomat, tapi azan gak disunnahkan. Sholat qomatnya disunnahkan, tapi azannya gak disunnahkan. Mana sholatnya itu? Wa huwa idza jama'a baina sholataini aw qada faraidha mutawaliyatin. Qomat dianjurkan, disunnahkan, tapi azan tidak dianjurkan. Kapan itu? Ketika menjamak sholat. Ketika menjamak sholat. Tadi apa judulnya, Bu? Qomatnya disunnahkan, azannya tidak. Kita misalnya pergi menengok saudara yang meninggal dunia di kampung. Kampung kita ini perjalanan sekitar 83-85 km lah, jarak musafirnya sudah terpenuhi. Kemudian kita di tengah jalan menjamak sholat, datang ke masjid menjamak sholat. Sebelum melaksanakan sholat itu, maka disunnahkan azan pada sholat yang pertama. Misalnya kita mau jamak takdim, ya, jamak takdim, berangkat di tengah jalan masuk waktu zuhur, kita jamak sholat zuhurnya, sholat asarnya ke sholat zuhur, asar ke zuhur, namanya jamak takdim. Sebelum sholat maka disunnahkan azan, akan tetapi waktu melaksanakan sholat asarnya itu tidak dianjurkan lagi azan, tapi hanya dianjurkan qomat. Berkumpullah satu keluarga. Saya misalnya, anak saya 2, istri saya alhamdulillah masih 1. Pergilah kami ke kampung, ada saudara yang meninggal. Sampai di kisaran singgah kami di masjid raya Bakri itu yang besar. Kalau masuk mutar-mutar, ya sama lagi PPKM sekarang, mutar-mutar aja. Dan masuk ke situ kami sholat, maka tetap sunnah azan. Waktu sholat zuhurnya, Allahu Akbar, tapi jangan kuat-kuat. Nanti disebutkan lagi sunnah-sunnah sholat. Ya kami aja yang dengar di itu. Sholat, Allahu Akbar, selesai sholat zuhurnya, waktu mau sholat asarnya itu hanya disunnahkan qomat aja. Bapak-bapak pernah menjamak sholat? Pernah. Waktu jamak sholat itu waktu musafir dulu, azan sama qomat nggak? Nggak ada tuh yang azan, nggak ada lagi yang qomat itu. Nggak tahu. Nggak tahu ya itu. Kalau tahu itu, luar biasa, pahalanya luar biasa. Makanya ibu ngaji nanti pulang, ayo bang kita jalan-jalan bang, beras lagi bang, anjing ngapain, udah lah bang, ayo bang, ambil traktir bang, baru
baru cair bang, yang guru-guru ini kan baru cair sertifikasi kan. Ayo bang, kita bawa anak-anak jalan ke Brastagi. Sampai Brastagi bang, singgah dulu bang, kita ke Masjid Brastagi, Masjid Agung yang di atas tuh bang. Waktu juru udah masuk nih bang, iya tadi. Ajar abang dulu, praktek kan langsung. Ajar apa dia? Ya ajar sholat. Kalau orang tua sholat, itu bang. Tadi kami pagi baru ngaji. Tetap disunahkan azan. Kita jamak aja orang sholatnya. Apa itu jamak? Abang pun jamak tak tahu. Kacau juga lah ya kan. Pokok kan sekali kalau nggak tahu juga bapak. Dan tua nggak tahu sholat jamak gimana. Kalau nggak pernah masjid, nggak pernah ngaji. Jadi gitu. Kemudian kapan lagi? Hanya qomat yang disunahkan, azannya tidak. Ketika mengkodok sholat-sholat yang fardu secara terus-menerus. Ada sholat kita tinggal masa muda dulu, asik pacaran aja ya kan, jalan sana jalan sini, bonceng sana bonceng sini. Yang bapak-bapak masih di kedai kopi aja, udah azan pun tak mau datang sholat ke masjid, belum tobat, udah tua tobat. Itu sholatnya wajib diganti. Kalau cuma istighfar saja di rumah, pete-pete zikir aja di rumah, tobatnya belum sempurna. Mesti sholatnya diganti. Ibu-ibu juga hati-hati. Semasa gadis dulu, ingat tuh, banyak anak gadis di sholatnya tinggal. Diganti. Waktu ganti sholat itu misalnya contoh, nanti habis dari sini, habis pengajian, ingat-ingat dulu sholat subuhku ada nggak pernah tinggal? Banyak. Subuh ini paling banyak tinggal sholat, ya kan bu? Kotor. Hitung-hitung aku hidup ini, waktu balik itu aku umurnya 15 tahun. Sekarang umurku 60. 60 kurang 15 berapa deh? 45. Selama 45 tahun aku memang gak pernah sholat subuh. Kali lah itu, kali 5 kali. Berapa kali itu? Sesanggup-sanggupnya habis sholat subuh nih. Kalau malu nanti di masjid musola nih, pulang ke rumah, bentangkan sajadah. Berapa kali aku sanggupnya? 2 kali 5 aja lah, 10. Oke bu. Allahnya sengaja aku sholat qadha subuh karena Allah Ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit. Jangan azan lagi. Tadi di awal azan dulu. Jangan azan lagi, tapi qomat saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Begitu seterusnya. Jadi disunahkan qomat. Sholatnya itu sholat apa tadi? Ketika menjamak 2 sholat. Kemudian ketika mengqadha sholat fardu yang tinggal. Itu yang pertama saja azan, yang berikutnya maka hanya disunahkan qomat. Ustaz, kalau kami gak azan gak qomat ya gak apa-apa, hukumnya sunnah. Tapi ingat bu, yang sunnah-sunnah ini mesti kita tambah. Karena nanti itu yang membantu yang wajib-wajib. Ada yang wajib-wajib yang bolong-bolong, yang sunnah nilai nutupin. Yang ketiga, kismun yusannu fihi nida dunal adzani wal iqamati. Ada sholat yang disunnahkan padanya itu nida, bukan azan, bukan qomat. Apa itu? Nggak disunnahkan azan, nggak disunnahkan qomat sholat itu, tapi hanya disunnahkan an-nida, memanggil. Apa itu? Pak? Sholat apa itu? Hah? Idul Fitri, Idul Adha. Jangan bodoh kali masuk TV, pidato pula lagi. Muazzin
sholat Idul Adha di istana adalah ustadz sekian. Ya Allah, masa Idul Adha dibilang pakai muazin? Nggak ngerti lagi lagu dunia ini. Nanti kalau kita bilang zalim, dia marah. Padahal Rasulullah menyebutkan salah satu pemimpin yang zalim itu adalah sufaha, bodoh. Bodoh apa? Terutama bodoh ilmu agama. Itu bodoh lah namanya. Masa muazin pakai azan Idul Adha? Ini biar dengar semua sana. Malah kali orang ini. Masa pula Idul Adha Idul Fitri ya kan? Pakai muazin gitu. Jadi apa yang diucapkan? Mana sholat yang tidak dianjurkan azan dan qomat, cuma nida saja. Wa huwa fin nawafil allati tushra'u fiha al-jamaah, yaitu pada sholat-sholat sunnah yang disyariatkan padanya berjamaah. Idul Adha Idul Fitri berjamaah apa enggak dianjurkan? Dianjurkan. Kal idaini wal khusufaini. Contohnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu Bu, kalau misalnya mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat itu nggak ada azan. Azan perlu azan. Udah masuknya waktu Idul Adha, Idul Fitri, azan deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti nggak ngerti. Jadi macam mana? Sebelum sholat itulah ada Bilal yang di belakang mengucapkan nida. Nida itu artinya panggilan. Apa yang diucapkan? Apa Bu? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil adha, rahimakumullah. Kemarin azan apa? Nida. Oh nida. Itulah gunanya ada ustaz di kampung kita. Di sana gak ada ustaz. Di istana tuh gak ada ustaz. Kiai lagi, tapi dia diam aja. Nah, kan orang kan ada TikTok gitu ya. Kalau anak-anak nanti ibu-ibu bapak-bapak punya anak, ditengok itu kelakuan anak-anak itu nanti jadi bakannya itu. Kalau suka bohong, itu terjadi ke presiden, ya kan? Kalau diam aja wakil presiden. Nah, kalau aku enggak, kalau yang tukang bohong aku pijak lah ya kan. Kalau yang diam-diam aja, kokokkan kepalanya supaya enggak diam aja. Nah, itulah kadang-kadang. Ustaz kok larinya kesana-sana aja, susah kali kurasa. Awak ngajar, mau putar-putar, ujungnya sampai juga ya memang. Masya Allah. Dan jadi tidak dianjurkan, tidak disunnahkan azan dan qomat, hanya dianjurkan nida. Panggilan seruan saja. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri, rahimakumullah. Itu jenis sholat berdasarkan azan dan iqamah. 4. Qismun la yusammu fil adhanu walal iqamatu walal nida. Sholat yang tidak disunnahkan padanya azan tidak dianjurkan, qomat tidak dianjurkan, nida pun tidak. Berarti tiga-tiga tidak apa? Sholat yang mana itu? Wa huwa fin nawafil allati la tushra'u fiha al-jamaah kadduha war-rawatib. Yaitu pada sholat-sholat sunat yang disyariatkan padanya, tidak disyariatkan padanya berjamaah. Contohnya seperti sholat duha dan sholat sunat rawatib. Sholat sunat duha gak pakai azan, gak pakai qomat, gak pakai nida, langsung sholat. Kemudian sholat sunat rawatib. Ini anak-anak ustaz ini, adik-adik ini sholat sunat rawatib tau? Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang sholat fardu. Semua sholat fardu ada rawatibnya.
Hah? Ada? Adalah ya kan. Semua sholat fardu itu ada rawatibnya Bu. Tapi ada qobliyah, ada ba'diyah. Hati-hati nih, habis sholat subuh nggak ada rawatib kan? Pantai-pantai dan pulang sholat subuh rawatib. Nah kita bisa bilang sholat sunat qadha ya itu boleh lah. Jadi sholat sunat rawatib itu tidak dianjurkan azan, qomat dan nida, langsung sholat saja. Nah, inilah 4 bahagian jenis-jenis sholat kalau kita lihat dari sudut azan dan iqomatnya. Berikutnya hukum azan dan iqomat. Oh, Bapak tidak datang. Dalam mana Pak? Dalam kita ada info Pak. Ini Pak pertanyaan nanti siap-siap dari saya dia kan. PPKN? Oh bukan. Enggak ada Bapak ini nama PPKN. Hukum azan dan iqomat. Huma sunnatani muakkadatani fil jumu'ati wal khamsil maktubati. Hukum azan dan iqomat itu adalah sunnat muakkad. Pada sholat Jumat, sholat 5 yang wajib itu hukumnya sunnat muakkad. Sunnat muakkad ini hampir dekat-dekat dengan wajib. Anjurannya sangat kuat. Tuh sunnat muakkad. Maka di masjid-masjid, di musola-musola selalu mengumandangkan azan. Kalau masuk waktu sholat, kenapa? Hukumnya seperti hampir kayak wajib. Jadi sunnat muakkad. Wakilah dan ada yang mengatakan innal azana fardu kifayatin fil jumu'ah. Ada satu pendapat menyebutkan sesungguhnya azan itu hukumnya fardu kifayah pada waktu sholat Jumat. Jadi kalau nggak ada azan Jumat di kampung kita nih sumber amalnya ada masjid. Jumat, sholat Jumat nggak ada yang azan, berdosa satu kampung. Tapi kalau ada azan, ada orang yang azan, satu orang aja yang azan, maka kampung itu terlepas dari dosa. Wa sunnatun fil maktubah. Pendapat ini menyebutkan hanya sunnah pada sholat-sholat yang wajib saja. Dan jelas ya, hukum azan dan iqamah itu sunnat muakkad. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah pada waktu sholat Jumat. Berikutnya tentang syarat sah azan. Nah, ini harus kita perhatikan nih. Nanti kalau nggak memenuhi syarat, maka azannya nggak sah. Syurutu sihhatil azani wal iqamati sittatun. Syarat-syarat sah azan dan iqamat itu 6. Nggak dapat 6 nih, hati-hati nanti azannya nggak sah. Yang pertama, al-muwalatu baina kalimatiha urfan. Azan dan iqamat itu syarat sahnya yang pertama al-muwalah baina kalimatiha. Terus menerus sambung bersambung di antara lafaz-lafaznya. Urfan menurut kebiasaan. Jadi azan itu sah, Pak. Mana tadi Pak tukang azan? Yang lain-lain lah. Lafaz-lafaz azan itu diucapkan al-muwalah, bersambung terus menerus, jangan terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo? Siapa nih? Ya Pak, bentar nih Pak, aku lagi azan. Gimana Pak? Oh sana. Batal azannya, nggak sah. Kenapa? Karena tidak terus menerus terputus. Dan terputusnya ini menurut adat lama. Tapi kalau misalnya batu atau misalnya mohon maaf berdahak pula dia, keluar dia sebentar ke kamar mandi, dibuangnya langsung balik dia, itu tidak, masih tetap sah. Ada sering tuh, saya sering
azan tiba-tiba berdahak, jangan ditahan Pak, ditelan dulu dahaknya, keluar sebentar, tapi cepat masuk lagi, jangan sampai dia terputus. Maka nanti ada hukum azan itu makruh. Orang azan itu dimakruhkan menjawab salam orang. Azan lah bapak tuh sini masuk orang, assalamualaikum, karena lancip kali berdua bilang assalamualaikum, makruh punya jawab salam itu Bu. Jangan dulu habis itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak? Sehat. Lanjutkan aja. Itu nanti hukum makruh dalam azan. Jadi terus menerus ya. Kemudian yang kedua at-tartib. Lapas-lapas azan itu mesti tertib sesuai dengan urutannya. Oleh Allah duluan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah duluan, baru la ilaha illallah terakhir. Jangan dibolak-balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan subuh nih. As-shalatu khairum minan naum. Langsung as-shalatu khairum minan naum habis Allahu akbar. Kenapa wa as-shalatu khairum minan naum? Biar cepat orang tuh bangun Ustaz katanya. Lama kali orang tuh bangun. Nah, itu azannya tidak sah karena tidak tertib. Ketiga, dukhulul waqti illa fi shalatin wahidatin. Fayasihul adanu laha qabla dukhulil waqti. Azan ini syarat sahnya itu mesti masuk waktu. Mesti masuk waktu dulu Pak, jangan buru-buru kali. Misalnya waktu subuh tadi saya lihat jam 5:03. Lebih sedikit boleh, kurang sedikit jangan. Kalau misalnya belum masuk waktu sholat azan, maka azannya tidak sah dan wajib diulangi. Wajib diulangi. Akan tetapi ada satu sholat sebelum masuk waktunya tetap disunnahkan azan. Mana dia? Yaitu sholat subuh. Sholat subuh ini azannya 2 kali ya deh. Tapi di kampung kita nggak ada, di Medan nggak ada. Kalau kita buat ini kacau nanti, marah orang sekampung. Azan sebelum masuk waktu itu ada satu sholat yaitu sholat subuh. Jadi sholat subuh itu azannya 2 kali Bu Pak. Kapan itu? Lewat tengah malam jam 12, dari jam 12 sampai jam sekitar 4:30 atau jam 5:15 waktu sahur, itu azan subuh yang pertama. Siapa yang memandangkan di zaman Rasulullah? Siapa Pak? Azan pertama subuh itu siapa muazzinnya? Zaman Rasul, Bilal bin Rabah. Waktu masuk waktu subuhnya siapa yang azan? Yang buta matanya, Abdullah bin Ibnu Maktum. Jadi sebelum sholat subuh boleh tetap disunnahkan azan. Itulah satu-satunya sholat sebelum masuk waktu sholat disunnahkan juga tetap dibolehkan azan. Yang lainnya jangan. Cuma satu sholat itu aja Bu. Tapi nggak bisa dibuat di Medan, apalagi sumber amal. Musola 1, masjid 1, 3, satu lagi musola komplek itu serentak atau kompak-kompakan. Nanti kok musola komplek itu musola masjid 1. Musola kompak ya, jam 1 mau bangunkan kalau ajan jam 1. Nanti di masjid musola Baitur Rahman ini jam 3. Di masjid depan jam 5:15. Hancur orang gemetar semua ya kan. Apa tuh? Oh, udah mau kiamat kata orang. Nah, ya biasa aja. Dan berikutnya syarat sah sholat. Kaunuhuma min wahidin.
Azan dan iqamah itu dikumandangkan oleh satu orang. Azan dan iqamah itu dilaksanakan satu orang. Maksud satu orang gini Pak, bukan kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan muazzinnya dua, muazzin satu. Nanti pulang nggak sah. Bukan maksudnya. Lapas-lapas azan itu berganti-ganti ya orang. Muazzin satu, dua. Muazzin satu. Wak sholat. Kalau sholat jadi apa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wak leman yang kedua. Aku udah sambung ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di rumah pun kok lain-lain suara azannya. Kompak orang berdua karena ada amplopnya bagi dua kan. Bakdu. Boleh, nggak sah. Kan mesti satu orang. Tapi kalau misalnya dua orang atau rame-rame satu kelompok azan, kompak tapi sekaligus. Atau dua orang misalnya, langsung sama-sama azan. Macam mana? Boleh, tapi kurang bagus. Sah azannya, tapi kurang bagus. Macam haflah Quran pula ya kan? Kalau karaoke aja lah. Karaoke enak, rame-rame, tapi kalau azan yang satu aja. Jadi, tidak boleh dia dua orang. Artinya masuk dua orang ini, mesti satu orang ini. Lapas-lapas azannya itu tidak boleh dibagi-bagi di antara dua muazzin itu. 5. Ayyakuna bil arabiyyati. Azan itu mesti diucapkan dengan bahasa Arab. Lagunya pun kalau bisa lagu Arab. Syarat. Tapi ada satu pendapat, tapi ini jangan ditiru lah. Kalau nggak ada di kampung muazzin yang bisa bahasa Arab, nggak ada satupun yang bisa, silakan azan dengan bahasanya masing-masing. Tapi janganlah sampai lagu yang bilang dari itu udah parah kali lah. Kalau kampung nggak ada orang yang bisa bahasa Arab, jadi mesti pakai bahasa Arab. Lagunya pun lagu Arab. Jangan lagu sesuai dengan langgam-langgam daerah masing-masing, kacau gila. Itu udah dibuat-buat juga kan? Udah dibuat semuanya. Ini tinggal tunggu aja tanggal 17 ini, ya kan? Kejepit gak ada? Nah, kejepit. Aneh-aneh lah. 6 yang terakhir, syarat sah sholat al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Suara azan itu mesti dikumandangkan al-jahr, kuat. Apabila untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah di musola di masjid, jangan pelan, jangan bisik-bisik, gak sah. Ambilnya mic. Kenapa wak kok berbisik-bisik? Habis suara. Makanya wak gantian. Bilang gitu sama wak. Udahlah pula serak-serak udah habis suaranya Pak. Dipaksanya juga gitu. Karena waktu tahu azan itu pahalanya luar biasa ya kan. Waktu masuk surga sendiri, orang lain gak kasih masuk surga. Itu jamaah. Kalau sendiri Ustaz kuat. Kalau sendiri di rumah disunahkan kuat. Minimal dengar suaranya sendiri. Jadi di rumah sholat sendiri itu sunnah azan. Tapi tidak pernah dilakukan. Saya bisa lakukan sama anak-anak saya kalau bisa saya sholat. Misalnya hujan deras, mati lampu, di rumah kami sholat. Saya suruh anak saya ajan dulu, ajan dia, kuat. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan nanti ada hukumnya lagi. Kalau perempuan itu tidak dianjurkan azan, tapi qomat saja. Kalau perempuan semua, misalnya perwiritan, wirid ibu, wirid misalnya di sini ada perwiritan, ustadznya udah pulang, sholat asar berjamaah, imamlah ibumu ketua perwiritan, apakah dia azan dan iqamah ustadz? Anjurannya itu qomat saja. Kalau misalnya dia azan, tidak makruh, tapi mesti pelan. Jangan dengar orang lain apalagi laki-laki.
Nah, selesai tentang syarat sah azan. Ini ada anak muda yang tukang azan ini harus tahu syarat sahnya. Yang pertama tadi, lapas azannya itu mesti berturut bersambung-sambung, tidak boleh terputus. Kemudian tertib, masuk waktu satu orang, kemudian dengan bahasa Arab, kemudian kuat kalau untuk sholat yang berjamaah. Berikutnya syarat-syarat muazzin. Tadi syarat sah azan, sekarang muazzin. Muazzin ini ada syarat-syaratnya. Berapa syarat-syarat muazzin? Ini masjid-masjid, musola-musola mesti tahu. Ketua BKM mesti tahu nih syarat-syarat muazzin. Jangan sampai salah. Arba'atun, 4. Yang pertama al-Islam, Islam yang azan. Fala yasihu min kafirin aw murtadin. Maka tidak sah azan itu, muazzinnya itu orang kafir atau orang yang murtad. Waktu pas azan, hayya 'alas shalah, bilangnya sama jamaah, bapak-bapak jamaah sekalian, mulai hari ini aku keluar dari agama Islam, batal azan. Jadi macam mana Ustaz? Disuruh dia cepat taubat. Kalau dia nggak mau taubat, suruh cabut dia dari musola kita tadi, gantikan ulang dari pertama. Itu kalau misalnya dia murtad. Orang kafir tidak boleh azan. Yang kedua at-tamyiz. Orang yang azan itu mesti tamyiz. Fala yarsi'u mimman la tamyiza lahu kasabi ghairil mumayyizi wal majnuni wasukrani. Bedakan ya Bu Pak antara tamyiz dengan baligh. Kadang-kadang ini masih saya tengok di masjid-masjid, kalau ada anak usia 9 tahun 10 tahun dilarang azan dengan oleh BKM-nya. Padahal suara anak itu cantik bagus, dengan alasan masih anak-anak. Bedakan tamyiz mumayyiz dengan baligh. Kalau baligh minimal usia 9 tahun sampai 15, maksimalnya 15. Kalau 15 tahun naik 16 baligh itu, mimpi tak mimpi baligh. Kalau mumayyiz usia 7 tahun ke atas dan dia sudah mandiri. Mandirinya macam mana? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, mohon maaf, bisa istinja cebok sendiri. Dan yang paling penting, suruh dia belanja ke gede, kasih uang 1.000 perak. Bilang beli minyak makan 1 kilo, gula 1 kilo, cabai 1 kilo, kasih uang 1.000. Kalau diambil ya uang 1.000, apa yang mau dibeli Mak? Minyak 1 kilo, gula 1 kilo, cabai 1 kilo. Mak, kok 1.000 gak cukup? Itu udah mumayyiz. Atau misalnya, Dek mau jajan, mau kasih uang 50.000, kasih uang 5.000. Mana yang dipilihnya? 50.000, mumayyiz tadi. Bisa dia membedakan. Jadi usia 7 tahun. Nah, jadi di masjid saya termasuk itu. Langsung BKM-nya saya kasih tahu, Pak, kenapa dia dilarang azan? Ya Ustaz, dia kan masih anak-anak, ukuran anak-anak itu bagaimana? Ya anak-anak lahir ini belum sunat. Loh, mumayyiz juga belum sunat. Tapi usianya 7 tahun dan kriterianya itu dia sudah mandiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, memang bisa cebok sendiri. Dah, kita lanjutkan. Syarat muazzin yang ketiga al-dzukura, laki-laki. Fala yasihu min untha aw khuntha, maka tidak sah
Yang menjadi muazzin itu perempuan dan khunsa. Khunsa ini banci, tapi bukan banci di Jalan Iskandar Muda sama depan makam pahlawan ya, Dek. Ini anak-anak dari juga. Awal lewat pulang Maulid berapa tahun yang lalu itu dari Gambir, lewatnya dari Simpang Iskandar Muda. Ramai orang di situ kan. Oke, bangsaannya cantik udah. Tinggal Ustaz, katanya. Ya Allah, buka lah kaca. Tengok. Ustaz, kau goda Ustaz, kau goda juga. Cari berkahnya Ustaz, katanya. Ya Allah, cari berkah pula, katanya. Memang luar biasa. La ilaha illallah. Kalau yang model itu dia sah aja. Yang dimaksud khunsa ini Bu dalam kajian fikih itu kelaminnya dua. Dan dua-duanya hampir berfungsi sama. Itu khunsa. Itu baru banci, bencong yang sebetul-betulnya. Kalau yang di TV itu kan bencong. Wadah. Itu sah azan itu. Dan sholatnya seperti sholat laki-laki. Ini kadang-kadang udah bagus laki-laki di perempuan-perempuankan, udah bagus perempuan di laki-laki kan. Kembali lagi ya. Dan berikutnya fakusanu minhuma li nafsihima aw li jama'atin nisa. Tetapi disunahkan dari keduanya itu hanya untuk dirinya sendiri atau untuk jamaah yang perempuan. Kalau perempuan tetap disunahkan itu dia menjadi muazzin ketika dia sholat sendiri atau untuk sholat jamaah perempuan. Itu sudah saya bilang tadi. Jadi tetap dia disunahkan. 4. Syarat muazzin ayyakuna arifan bidukhulil waqti. Muazzin itu mesti tahu dia tentang kapan masuk waktu sholat. Gampang aja ngetesnya nih. Nanti kalau ada muazzin di musola kita, tanya, Wah, zuhur jam berapa? Nggak tahu aku zuhur. Nah, itu nggak bisa jadi muazzin. Oh, jam 12 lewat 35 bisa jadi muazzin. Harus tahu dia. Atau dikasih tahu orang, dia terima. Wah, udah masuk tua waktu zuhur, Wah, 12.35. Dia kok belum. Wah, dari mana tuh? Pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya belum. Itu nggak bisa jadi muazzin. Ini banyak kayak gini nih. Apalagi ngasih tahu anak remaja masjid. Asyik kali anak remaja masjid. Salah jadi mata uang. Iya, sabar loh. Tapi remaja masjid yang sabar itu, nanti waktu dia dewasa, nikmat kali hidup. Banyak yang diceritakan. Ini kalau remaja masjid yang remaja ada di masjid yang jarang ke masjid, apa yang mau diceritakan? Di masjid ini, di musola ini banyak cerita-cerita yang bisa kita ceritakan waktu masa tua kita nanti. Ada ibu-ibu cerita nanti sama cucunya. Abdul, kau nanti ini Dul. Ada Abdul sih, Abdul sih, Abdul sih. Gantilah. Wak Karman gak ada kan? Lah Karman katanya. Kau lah cucuku satu-satunya. Nenek ini udah tua ya Pak dulu tak. Ada dulu Ustaz dulu. Harga aku kurang. Kita orangnya ngaji tinggi. Aku pengen lah kau jadi kayak dia kau cari. Ada cerita nanti. Ada cerita. Jadi 4 syarat muazzin itu yang pertama Islam, kemudian tamyiz, laki-laki dan dia tahu masuk waktu sholat. Kenapa? Jika yaqul adzan mauqi'ahu, agar azan itu tepat waktu untuk mengumandangkannya. Mau CS ya Bapak? Kalau nggak ada Bapak ini nggak datang saya kemarin. Nah, itu syarat-syarat muazzin. Ini azan ini kita selesaikan terus nih Pak.
jangan sampai keputus karena minggu depan kita sudah masuk sunnah yang lain. Berikutnya sunnah-sunnah seputar azan. Wah, ini penting. Banyak sunnah-sunnah azan. Yang pertama at-tartil. Apa yang dimaksud dengan at-tartil itu? Ayyata'anna fihi, pelan-pelan azannya. Kayak mana pelan-pelannya? Bi ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafasi wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Maksud pelan-pelan itu macam mana? Contohnya itu mengumpulkan di antara dua kalimat takbir itu dengan satu napas. Kalimat takbir dengan satu napas. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah cepat-cepat tak belagu. Gak ada orang datang ke musola. Satu napas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu napas. Wal baqi, sementara sisanya selain takbir, kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Selain takbir Allahu Akbar itu, maka seperti asyhadu an la ilaha illallah, itu satu napas, enggak boleh disambung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, enggak disambung. Asyhadu an la ilaha illallah, satu napas, pelan-pelan. Itu yang disebut dengan tartil. Maka azan itu disunahkan tartil, jangan buru-buru. Kadang-kadang awal azan, mohon maaf, subuh ini kan waktu-waktu drama di sini, ya kan? Kadang ada ke kamar mandi, lama di kamar mandi. Kalau misalnya cepat kali azannya, bersih bisa. Tidak cepat kali, mana? Enggak, waktu tadi saya. Cepat juga. Jadi ukuran cepat sama nggak cepatnya itu, ya kita kan dari ya kan. Kamar mandi beda. Itulah. Makanya perlu ilmu ya kan. Nah, yang kedua sunnah salat itu raf'us sauti likai yakuna ablagha fil i'lam. Disunnahkan itu mengeraskan suara azan. Mengeraskan. Beda tadi dengan jahar itu. Kalau jahar itu kan keras. Tapi kalau sunnahnya itu lebih dikuatkan lagi, lebih dikeraskan lagi. Supaya apa azan itu keras, dikumandangkan dengan keras, agar azan itu lebih sampai kepada orang-orang yang belum datang ke masjid. Kalau pelan nanti cuma dengar 2-3 rumah aja. Maka sangat dianjurkan musola dan masjid itu mesti punya toa yang bagus, beli yang mahal. Kalau yang mahal datang ya kan. Uangnya banyak musola, 25 juta uang salunya, bangga pula dia. Tapi suaranya itunya mikrofonnya apa tuh toanya rusak, nggak diganti-ganti. Kenapa nggak diganti-ganti Pak Ketua BKM? Naik ke atas Pak ya Ustaz. Kan bukan Bapak yang naik, bukan yang naik. Ya Allah, kadang-kadang ada aja alasan orang ini kan. Sayang kali sama BKM itu ditaruh-taruh di bank sumur, konvensional pula lagi, berbunga pula lagi. Masya Allah. Habiskan uang BKM ini. Jangan tahan-tahan, apa yang kurang nih? Supaya dengar suara azan. Mic-nya tadi cek udah bagus. Ustaz bilang tadi azan itu nggak boleh putus. Kalau yang putus itu gimana kan? Allahu Akbar, Allah, terus nyambung lagi, boleh? Nggak boleh. Tapi saya dengar pernah ada. Salah tadi dia. Tadi kan syarat sah azan tadi sudah disebutkan al-muwalatu harus sambung menyambung, nggak boleh putus-putus. Ini Ustaz. Allahu Akbar, Allah.
Bisa betul. Satu napas itu bukan terputus, Pak. Putus ya. Yang penting satu napas. Yang dimaksud dengan terputus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tadi ya, lo? Ya, Mak, ya. Tunggu sebentar ya, Bapak pulang dulu ya. Nanti lagi azan ya, itu enggak boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, tapi itu satu napas, bukan diputuskan napas. Allahu Akbar. Sikit aja dia berhentinya, mungkin sesak napas, nggak bisa disambung. Nah itu masih boleh. Nah, kadang-kadang kan muazin ini kan, ya maklum lah, yang udah senior ini kan napasnya kan kadang-kadang udah nggak stabil, ya kan, kayak bantu kita mau soal sikit. Maka saya bilang, saya nggak suruh kalau uang-uang aja. Balik saya bilang, saya sampaikan aja. Tapi kalau kadang-kadang buah ini kenapa dia masih maju terus? Satu tahu dia pahalanya banyak. Yang kedua, remaja masih entah kemana. Yang muda-muda entah kemana. Yang cantik suaranya entah di rumah. Ya cuma ada waktu juga lah yang azan. Dari mana tanya azan di masjid? Nah, jadi siapa yang salah? Ya salahkanlah yang salah. Nah, semakin kuat suara muadzin, maka akan banyak orang yang dengar, banyak orang yang datang. Bilal bin Rabah disuruh Nabi dia muadzin karena suaranya keras. Padahal yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid yang mimpi azan. Tapi yang disuruh azan bukan Abdullah bin Zaid. Kenapa? Abdullah bin Zaid suaranya pelan. Maka Abdullah bin Zaid itu disuruh jadi komandan aja. Bukan komandan aja Abdullah bin Zaid. Jadi yang kuat-kuat. Coba lah kalian adik-adik, kalian suka tipe cowok yang kuat apa yang lembek? Yang kuat pasti kuat. Assalamualaikum. Misalnya kalian idolakan calon-calon kalian ustaz. Kalian pilih mana ustaz yang Assalamualaikum. Atau kayak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pilih yang kuat. Nah, berarti nenek ini kuat. Soalnya. Ketiga, sunnah azan taskinur ra'i aw fathuha fi takbiratil ula wa taskinuha fi takbiratil tsaniyah. Ini sunnah ya. Apa artinya ini? Mensukunkan huruf ra atau memfathahkannya pada takbir yang pertama dan mensukunkannya pada takbir yang kedua. Kayak mana tuh maksudnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah. Bukan Allahu Akbar, Allah. Kalau kori-kori dia bilang kenapa Allahu Akbar, Allah? Karena menurut ilmu tajwidnya mesti Allah. Kenapa? Karena itu dhammah. Tapi menurut kajian fikih tidak seperti itu. Ya walaupun Allahu Akbar Allah ya boleh, kita enggak berpengaruh dengan azan karena sunnah. Ingat, muazin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar pada takbir yang kedua. Pada takbir yang pertama, takbir yang kedua malah mesti sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Atau roh yang pertama boleh atau disunahkan fathah. Kayak mana dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh yang terakhir yang kedua tetap sukun. Jadi roh yang pertama bisa sukun, bisa fathah. Itu yang sunnah. Jadi saya dulu sebelum baca kitab ini, saya hampir komplain dengan bapak-bapak udah tua, bapak-bapak orang mendeleng. Suaranya cantik dan ajannya Allahu Akbar, Allah. Hampir saya komplain. Tapi entah mengapa hati ini bilang jangan kau komplain. Ternyata aku yang salah. Kalau aku komplain, dibukanya kitab At-Takfiratus Sadidah apa nggak penting kan? Berarti kok Ustaz nggak jelas kau dikatakan. Maka hati-hati kita kalau mengkritik orang.
Ternyata setelah saya amati, orang-orang tua-tua dulu kalau beramal jangan cepat-cepat kita salahkan. Apalagi anak-anak muda nih kayak gini. Kalau ada ayah-ayah atu-atu, nenek-nenek beramal dia, amalan itu belum pernah kalian dengar dalilnya, jangan cepat disalahkan. Itu pesan saya. Cari dulu, tanya dulu kepada orang yang tahu, baru kita kritik. Apalagi orang-orang tua yang mengamalkan, hati-hati lagi. Termasuk aja nih. Allahu Akbar sama Allahu Akbar Allah. Ternyata yang disunahkan sukun dan fathah rohnya. Baru dengar kan Bu? Baru dengar? Baru dengar kita. Kenapa ini saya sampaikan? Saya punya kawan dosen di USU doktor. Kemudian ada muazzinnya mahasiswa. Penasehat masjid, salah satu masjid di USU itu, ini waktu pelaksanaan sholat Jumat. Udah tua. Qori, udah juri nasional. Anak tuh azan. Azannya, takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, habis sholat Jumat dipanggil. Jadi dia cerita sama saya, kawan saya ini. Kamu tadi azan ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu katanya, Allahu Akbar Allah. Itu yang betul. Kau tengok turunnya baris dhamma, betul kan Pak? Betul kan Ustaz? Allahu Akbar itu tulisannya barisnya dhamma itu, Allahu Akbar. Ditanya sama saya, Bang, yang manggil saya Bang, macam mana itu hukumnya Bang? Siapa yang betul itu Bang? Sebetulnya dua-duanya betul. Cuman bapak tuh penasihat BKM itu kurang teliti aja saya bilang. Kalau dia sedikit mau belajar fikih, buka bab azan saya bilang. Ada kitabnya Bang. Langsung ini kitab saya ini langsung saya stabilo kan. Pak, saya stabilo kan. Ini kenapa saya stabilo kan? Ini saya kirim. Saya fotokan lalu saya kirimkan ke dokter itu, sampaikan ke profesor itu. Ini membuktikan apa? Manusia ini tidak ada yang sempurna ilmunya. Maka sebelum mengkritik orang, mesti teliti dulu kita. Maka saya tipu, Ustaznya gak suka mengkritik Ustaz lain. Saya gak suka. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Jadi, kalau kita mau mengkritik orang, apalagi menyalahkan orang, mesti kita punya dulu dasar. Nah itu pesan paling penting. Gak habis juga ya Bu, banyak ini sunnah-sunnahnya ini. Gara-gara tadi ya kan. Berikutnya sunnah azan yang berikutnya at-tahwibu fi adzanil fajri. Mengucapkan lafaz at-tahwib pada waktu azan sholat fajar atau subuh. Itu sunnah. Apa itu tahwib? As-sholatu khairum minan naum. Itu disebut dengan tahwib. Apa nak? Tahwib. Jadi kalau dibilang orang as-sholatu khairum minan naum itu apa? Kalimat apa? Kalimat tahwib. Itulah dia as-sholatu khairum minan naum. 2 kali setelah 2 hayya 'ala. Jadi urutan tertibnya itu lafaz at-tahwib itu as-sholatu khairum minan naum, letaknya setelah hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah. Dan cara menjawabnya juga beda. Kalau as-sholatu khairum minan naum apa kita jawab? Shadaqatan wa barar. Kalau yang lain ikut aja apa yang diucapkan muazzin. Ustaz, ini pertanyaan. Saya tanya, saya jawab aja sendiri. Banyak orang muazzin itu kalau subuh sering ketinggalan kalimat tahwib ini. Macam mana itu? Ayo sholat, hayya 'alal falah. Karena waktu jarang sholat subuh. Dia sholatnya sholat maghrib aja azannya. Spesialis azan waktu maghrib karena ramai orang, biar suaranya didengar. Subuh dia tak kemana karena subuh sholatnya sedikit.
azanlah waktu setiap maghrib. Tiba-tiba tak kenapa angin puting beliung bangun dia subuh. Azan dia ketinggalan. Habis hayya 'alal falah langsung Allahu Akbar. Itu macam mana? Diulang. Balikkan lagi ke. Makanya sering itu kan. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Diulang balik. Nah itu betul. Diulang. Ini sering lupa nih bagi muazin-muazin yang jarang sholat subuh. 5. At-tarjih. Wa huwa al-ityanu bi syahadataini sirran qabla ityani bihi majharan. Sunnah azan berikutnya adalah membaca 2 kalimat syahadat secara sir, pelan, sebelum membacanya itu kuat. Ngerti Pak? Ternyata ada sunnah bagi muazin sebelum dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kuat, sebelumnya itu disunnahkan diucapkanlah kalimat syahadat itu, 2 syahadat itu sir, pelan. Jadi sebelum asyhadu Allahnya keras, baru kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah begini? Pernah kan? Jadi buat nanti muazzinnya itu, azannya itu, sunnahnya itu sebelum mengucapkan 2 syahadat itu yang kuat, pelan dulu diucapkan. Jadi saya waktu Kiai Haji Idrus Ramli datang ke pesantren Tahfiz Darul Mustafa, waktu itu muazzinnya setiap mau azan itu, karena saya maghrib bisa di situ, saya perhatikan waktu dia sebelum mengucapkan syahadat ini secara kuat, dia berbisik-bisik sir. Baru dibacanya, diazankannya 2 syahadat secara jahar kuat. Kan itu kalau misalnya kita nggak punya dasar, masih mau tegur aja itu kan. Saya nggak berani, ini berarti ini karena itu pesantren kaji apa sunnah Rasul, ya apa namanya Habib Umar punya. Pasti ini sunnah ini. Di mana lagu cari? Saya cari dapat dalam kitab. Oh ternyata sunnah. Nah, itu supaya gak buru-buru. Ada sunnah-sunnah ini, ya. Itu disebutkan at-tarjih. Nah, kita kalau misalnya ngaji kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama itu nanti disebutkan dalam hadis itu ada tarjih. Jangan bingung. Tarjih itu adalah menyebutkan 2 kalimat syahadat itu secara sir, pelan-pelan sebelum mengucapkannya secara jahar. Itu dimaksud dengan tarjih. Dan 6. Sunnah azan, wad'ul mu'adzini isba'ayhi musabbihataini fi udhunayhi as-samakhaini likai yustadalla bi annahu yu'adzin. Sunnah azan berikutnya bagi muazzin meletakkan 2 jari telunjuknya ke kuping, lubang kuping. Yang betul nih. Pak Dul. Pak Dul kasih makan ya Pak Dul. Nih telunjuk sih. Itu sunnah. Ustaz, memang ada yang gini. Ada pula yang gini Ustaz. Sakit gigi dia tuh kalau gini. Atau dia sariawan. Ada yang gini. Yang sunnah itu nih. Kenapa mesti ditutup kuping? Kenapa? Banyak alasan ulama. Yang pertama, dalam kitab ini aja disebutkan, kalau kita masukkan 2 jari telunjuk ke dalam lubang kuping ini, itu memberikan petunjuk kepada orang bahwa kau sedang azan. Kalau gini kan kadang-kadang ragu ya kan, sakit gigi apa ada? Atau gini, apakah itu mungkin? Tapi kalau gini udah pasti azan.
azan. Kemudian ada ulama yang menyebutkan kenapa dimasukkan ini supaya membantu mengeraskan suara dan menyaringkan suara. Makanya tengok kori-kori itu, Ustaz Darwin ini dari Hasibuan. Tengok sekarang lagi di Bima dia. Kalau udah ngangkat suaranya jawabul jawab, pasti dimasukkannya tangannya ke kuping. Atau dia gini, ditutupnya kuping. Kenapa? Supaya membantu supaya suaranya kuat. Jadi mau misalnya manggil orang, wah, nggak dengar, kurang keras, main nggak? Wah, nah kuat lah itu. Iya, rupanya memang ada diajarin dalam agama supaya memanggil orang supaya kuat. Apalagi manggil maling ya kan? Maling nggak dengar orang, main kan? Maling, ntar harus mau satu lampu. Tapi orang tidur lah, pikirnya suara aja. Selamat paling baik kan. Nah, angkat suara, masukkan ke tangan dari telunjuk ke 7. Al-iltifatu indal hayalati fil adhani wal iqamati. Fayaltafitu yaminan indal hayalati ula hayya 'alas shalah wa shimalan indal hayalati tsaniyah hayya 'alal falah. Ini muazzin sunahnya. Menoleh itu bukan badan ya, yang ditolehkan itu wajah. Menoleh ketika hayya 'ala pada azan dan iqamat, maka menolehkan ke kanan ketika hayya 'ala yang pertama. Hayya 'ala shalah, kanan. Bukanya aja, jangan badan yang mutar gini. Kadang-kadang kan muazzin ini kan, ini sunnahnya. Hayya 'alas shalah. Nih, sunnahnya nih. Hayya 'alas shalah itu kanan, bukan? Baru waktu hayya 'alal falah ke kiri nih. Perhatikan juga nih, satu dua aja nih. Hayya 'alal falah. Balik. Jangan hayya 'alal falah. Yang kedua hayya 'alal falah, dibalikkan lagi. Jangan. Sekali balikkan lagi. Sekarang Pak udah ada. Sekarang itu musim dulu kan waktu Bilal di Rokok belum ada toa Pak. Dia naik ke atas atap masjid. Kenapa dia memutar ke kanan, menghadapkan wajahnya ke kanan? Supaya orang yang berada di kanan dengar. Kenapa ke kiri? Supaya berada di kiri dengar. Itu maksudnya. Sekarang kan toa udah 5, 6. Apakah masih disunnahkan juga? Masih. Tapi yang kebanyakan muazzin kan udah lagi nih, lurus tegak badannya ke depan. Hayya 'alal falah, gitu aja lurus. Ambil sunnahnya. Jadi hayya 'alal shalah kanan, hayya 'alal falah kiri. Berikutnya yang ke-8, sekali lagi. Al-ijabatu minal mustami'i fil adhani wal iqamati walau min junubin. Bagi orang yang mendengar azan itu disunnahkan menjawab azan dan iqamah meskipun orang yang mendengar itu dalam keadaan berjunub atau berhadas atau bernajis. Jawab azan dulu, Pak. Sunnah hukumnya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan begini, 5 kali dibuat Allah sholat, disunnahkan azan, dan disunnahkan pula kita menjawab azan itu memberikan kemudahan bagi orang yang menjawab azan itu ketika nanti ajalnya datang, sakaratul maut, dia gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang cakap-cakap, orang yang nonton TV, suara azannya dengar dia, tapi lebih dengar dia suara TV-nya, suara karaoke-nya, suara mic-nya, suara speakernya di rumah, suara handphone-nya di rumah, maka nanti matinya payah. Nah, illallah, dibisikkan.
payah. Ini semasa hidupnya nih, kalau waktu azan tidak pernah jawab azan. Payah. Hati-hatilah kalian. Nanti kalau ada yang mau mati, tengok. Buktikan aja sendiri. Kalau payah kan datang sholat ke masjid tidak pernah jawab azan, wah, payah matinya. Sesat. Kemudian yang ke-9, sunnah azan itu ayakula ba'da sima'i syahadatan tsaniyah. Hendaklah orang yang mendengar azan itu ketika syahadat yang kedua dia mengatakan atau mengucapkan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Jadi kita yang dengar azan, Pak, waktu asyhadu alla yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada doa yang kita baca. Doanya mana? Kita selain kita bilang asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, kita sambung dengan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. 100% enggak pernah kita amalkan. Termasuk